Ya. Sekarang kemudian di era saya ini eh, bertepatan juga dengan kebijakan Pak Ya. Menteri eh, Kesehatan itu eh, meluncurkan sebuah produk baru reformasi di dunia kesehatan pelayanan pengobatan. Jadi pengobatan itu kalau dulu kan berdasarkan empiris dan Ya. penelitian itu empiris. Makanya kenapa kemudian ada orang mengatakan aku cocoknya obat ini kan itu. Kalau Ya. kadang-kadang dokter datang kontrol kan dicek tuh. Dicek itu kemudian ada dua hal itu dokter tuh. Ngecek keberhasilan pengobatannya sama ketidakberhasilan pengobatan. Hmm. Kalau tidak berhasil dengan ini, berarti dikasih obat yang ini, yang sejenis gitu. Kan diganti kadang-kadang kan gitu. Ya. Ya. Nah itu pengobatan itu pengobatan kuno Ya. lama-lama nanti. Karena sekarang RSM itu sudah mengembangkan pengobatan namanya pengobatan presisi. Jadi yang Hmm. dianalisa itu gen kita. Yang Ya. dianalisa itu gen kita. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara mengenai bidang kesehatan di Indonesia. Jadi menurut rencana selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami tayangkan pada majalah Kesehatan Indonesia edisi Februari 2025. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang sangat sentral di dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu Dr. Suprianto, spesialis bedah MKes. Beliau adalah Direktur Utama RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo yang dikenal dengan RSCM. Apa kabar, Dok? alhamdulillah baik Pak Bambang. Eh, Iya, Selamat pagi. pagi. Dr. Suprianto ini lahir di Tulungagung 1964, menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan kemudian menjadi spesialis bedah umum pada tahun 2004, kemudian mengawali karir sebagai dokter di pelosok Jambi, pernah meraih penghargaan sebagai dokter teladan puskesmas tingkat nasional, kemudian mengabdi di RSUD Dr. SK Tulungagung hingga menjabat direktur tahun 2014 dan saat ini menjadi Direktur Utama RSCM sejak 2023. Ya, Nah, Pak Dr. Suprianto mungkin bisa cerita perjalanan karir karena banyak yang bertanya-tanya bagaimana dari RSUD Tulungagung kemudian bisa langsung menjadi Direktur Utama di RSCM. Silahkan, Dok. ya terima kasih Pak Bambang. Ya memang orang banyak bertanya-tanya gitu ya. Ya. Jadi ada sedikit cerita tahun 95 itu ketika saya menjadi dokter teladan nasional itu pilihan terbuka bagi saya untuk berkarir Ya. mau di peneliti mau dosen atau di Kementerian Kesehatan atau kemudian jadi profesi.
atau naik haji gitu. Itu hadiahnya itu. Saya pikir kalau naik haji nanti saya tak cari duit sendiri aja, insya Allah bisa naik haji nanti gitu kan. Iya. Jadi saya tidak pilih naik. Nah, ya mohon maaf, saya tidak pilih naik hajinya dulu pada waktu itu. Iya. Nah, kemudian dari seluruh profesi itu kita sendiri kan tahu bahwa eh, saya di dunia kedokteran dan saya rasa juga bukan hanya di dunia kedokteran, di agama pun juga begitu. Kita ini harus selesai urusan keluarga sendiri dulu, urusan diri kita sendiri, keluarga, tetangga, dan yang lain kan itu. Iya. Yang jelas itu kalau kita mengenai hal itu, kalau kita naik pesawat itu kalau ketekanan oksigen turun kan bukan orang lain dulu atau anaknya, bahkan anaknya dulu bukan, ya kita sendiri dulu kan itu. Iya. Karena intinya orang itu bagaimana mungkin berkarya kalau dirinya nggak selesai kan, Iya. selesai tanda kutip. Nah, sehingga saya pada waktu itu memang sudah mau sekolah, mau ngambil obstetri dan ginekologi di RSCM awalnya. Iya. Tapi saya kemudian berubah haluan. Kira-kira kalau di RSCM itu nanti kalau mau berkarya waktunya lama banget nanti gitu. Iya. Nah, dan saya berpikir pulang, saya pulang ke tanah kelahiran saya. Saya Iya. lahir Tulungagung tapi besar saya di Malang. Iya. Nah, di sana kemudian memang mulai awal saya pengen pengen melakukan perubahan karena saya lihat ada yang nggak benar nih, Hmm. ada yang nggak benar nih gitu. Sebenarnya Indonesia ini sudah selesai dari sisi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini. Tetapi kalau saya di mana ini arahnya, saya memulai dari tempat Iya. lahir saya. Makanya kemudian saya ngambil spesialis. Iya. Spesialis yang saya ambil spesialis bedah. Iya. Eh, Bedah itu juga saya pilih bedah general Iya. karena memang coveragenya supaya luas. Dan kemudian saya pilih di daerah. Intinya supaya saya bisa berbuat untuk orang lain segera. Gitu. Saya tidak perlu menyampaikan kan begitu. Jadi Iya. dengan begitu kemudian saya karena saya juga bukan anaknya orang kaya ya, saya anaknya petani gitu. Cuma keluarga saya itu eh, 7 itu sarjana semua, profesornya Nah, aja 2. Itu orang tua saya petani, orang tua saya petani, gitu. Eh, Guru SLTA paling enggak gitu ya keluarga saya. Nah dari situ kemudian ini waktu saya kecil di Tulungagung tuh banyak orang yang accessibility pelayanan kesehatannya itu sangat terbatas. Sehingga istilahnya kematian yang tidak perlu itu banyak banget. Jadi mortality sama morbidity-nya itu tinggi banget gitu. iya. Dan eh, sebenarnya ini ada yang aneh kan itu. Itulah kenapa kemudian saya segera mengambil spesialis bedah supaya saya bisa segera menolong saya dan keluarga saya, kemudian saya bisa berbuat untuk yang lain. Gitu. Iya. Ya memang begitu karena ya itu tadi saya bukan Baik. anaknya orang kaya yang punya dua Baik. prinsip banyak hal, bukan. Gitu. Iya. Iya. Nah itulah kenapa kemudian setelah itu saya kemudian berpikir siap variabel apa sih yang menyebabkan rumah sakit pemerintah itu tidak bisa segera uh, memfasilitasi para klinisi dan para medik maupun tenaga kesehatan yang lain untuk kerja profesional. Karena rumah untuk bekerja secara profesional itu tidak terkelola profesional. Hmm. Kan itu. Bagaimana mungkin orang itu bisa profesional kalau rumahnya sendiri tidak terkelola profesional. Padahal sejak tahun 2000 itu kan dunia kedokteran atau dan semua orang itu kan masuk lanskap baru. Bahwa Hmm. yang dulu altruistik itu sekarang kan sudah nyata-nyata sekarang itu berbasis meritokrasi. Hmm. Mau nggak mau, suka nggak suka, apapun sekarang kan sudah dilibas oleh liberalisme dan kapitalisme. Iya. Nah itu kalau kemudian masyarakat itu tidak dibebaskan dari beban ketika
terjadi kesusahan, yaitu sakit, atau kemudian dibebaskan juga dari beban pintar, dan ada social safety net, nggak mungkin kita bisa bersaing. Itu pikiran saya seperti itu. Nggak tahu kenapa saya punya pikiran seperti itu, saya juga nggak paham. Iya, Itulah kenapa saya kemudian penggiat safe community. iya. Jadi safe Nah, community saya sudah sejak tahun 2016, itu beberapa iya, kali dengan Kementerian PAN-RB itu ke United iya, Nations Public Service Forum. iya, Dan tidak akan, mohon maaf, sebenarnya ini menjadi panjang. Karena gini, tujuan daerah maupun negara dibentuk kan satu, untuk safe community. iya, Artinya lingkungan yang nyaman, aman, ditempati, ditinggali, kita bisa berekspresi, melakukan pekerjaan kita, kegiatan kita dengan maksimal, kan itu. Dan tidak akan ada safe community kalau iya, rumah sakit atau kesehatannya belum paripurna. Karena iya, seluruh kegiatan, seluruh itu muaranya kan di rumah sakit. Mana iya, ada sih orang yang dan kita ini semua nanti pasti sakit. iya. Sakit atau langsung meninggal gitu aja. Baik, dok. Itu Ini, jadi sa- fondasi dasarnya itu. ya, dok. Saya mau tanya begini. Ketika memimpin RSUD Tulungagung, RSUD Tulungagung di apa ya, dinobatkan menjadi rumah sakit terbaik sedunia. Bagaimana itu ceritanya? Nah, tadi itu sebenarnya itu bukan goal. Goal saya Iya, adalah menciptakan safe community. iya, Itu goal saya. Membuat masyarakat Tulungagung itu ketika kesusahan itu iya, ada kejelasan, iya, accessibility-nya. Jadi ada traffic accident, ada bencana, ada kemudian iya, sakit dari dirinya sendiri, ada kekerasan rumah tangga dan sebagainya, melahirkan sebagainya. Seluruhnya itu muaranya kan di rumah sakit. iya, Nah, sehingga rumah sakit itu harus mampu menjamin accessibility, ruang dan waktu, karena kemajuan teknologi informasi sudah bukan kendala bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada iya, siapapun. iya, Nah, sebenarnya berangkat dari situ. Nah, dari situ kemudian eh, tentunya ada prasyarat untuk rumah sakit bisa bisa dinaungi, untuk menaungi seluruh insan kesehatan bekerja profesional. Ada syarat. iya, Syaratnya apa? Rumah sakitnya harus terkelola profesional. iya. Untungnya itu kan kemudian ada berkah, rumah sakit itu di bawah kepala daerah langsung. Hmm, Sehingga yang saya lakukan pertama, apa kemudian kita memohon kepada kepala daerah untuk itu? Belum tentu beliau mengerti dan belum tentu juga beliau mau. hmm, Ya saya bantu dia untuk jadi kepala daerah kalau gitu aja. Tapi dengan iya, syarat kesehatan tolong nggak usah tutik gitu aja. hmm. Jadi biarkan. Jadi bung nggak usah dibantu nggak apa-apa, tapi nggak usah diutik gitu aja. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, tarif itu kan sama dengan unit cost plus jasa. Hmm, Nah, karena sekarang di zamannya meritokrasi, orang itu biarpun dokter, biarpun siapapun itu, di mana di situ jasanya lebih besar dan penghargaan non 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 material juga lebih baik, dia pasti akan milih di situ, tidak akan kemana-mana. hmm, Nah, kalau kemudian unit cost-nya lebih kecil milik pemerintah, tanah, gedung yang modalnya kan sudah negara, ya, bagaimana mungkin itu kemudian kalah dengan private? Itu ya, mau ketemu dari mana? Nggak mungkin. Ilmu ekonomi siapa aja seperti itu. ya, Nggak mungkin. Sehingga unit cost produksi milik pemerintah itu kan murah. ya, Tetapi tolong jangan diuji gitu. hmm, Dilindungi gitu. ya, Nah, saya termasuk bagaimana kemudian eh, teman-teman di DPR, saya juga 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 ikut
mohon maaf ikut cawe-cawe gitu. Supaya Hmm. ya ada yang saya bantu juga untuk jadi anggota DPR. Tolong jaga ini deh. 50 orang itu bisa aja. Jadi itu kadang-kadang ada satu orang yang nekat jaga itu menangis satu orang nekat jaga juga. Kemudian terpilih menjadi Dirut RSCM. Itu seperti apa itu? Apa prosesnya? Jadi kemudian kan saya menemukan konsep baru rumah sakitan yang kemudian di International Hospital Federation Congress itu kemudian dinyatakan itu yang terbaik. Pada waktu itu finalisnya kan sama rumah sakit di Uni Emirat Arab tuh. Ya. Ternyata yang dinilai itu bukan gede, bagus, bukan. Ya kayak laki-laki yang baik itu bukan gede, tinggi, tampan, bukan kepala rumah tangga yang baik, yang bisa menghasilkan anak soleh-soleh kan itu. Gitu. Ya. Ternyata mereka mikirnya itu. Gitu. Sehingga saya ini kan Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung itu rumah sakit yang tidak tergantung dengan negara sudah. Hmm. Jadi maturity ratingnya PLU itu maturity yang tertinggi. Memang tujuan dari pemerintah membuat rumah sakit dan pendidikan itu badan layanan umum. Karena itu adalah lembaga yang dikelola swasta tapi orientasinya public service. Kalau Hmm. BUMN kan orientasinya profit related gitu, Hmm. revenue center. Jadi saya bisa menyampaikan RSUD Dr. SK itu eh, benar-benar sudah bisa menjalankan itu dengan baik. Nah, sehingga kemudian menemukan konsep baru yaitu the new concept hospital management itu ya artinya apa ini konsep baru rumah sakitan itu Hmm. low cost itu artinya bukan murahan tapi affordable, Hmm. Ya. tapi biar perlu low cost ya high quality, tidak boleh Hmm. murah kemudian tidak berkualitas, sehingga harus terakreditasi dengan baik. Dan yang berikutnya kemudian uh, accessibility dan social responsibility. Jadi kalau disingkat Ya. itu uh, high quality, kemudian uh, Low cost? low cost, dan social responsibility. Itu cirinya. Sehingga kalau orang mengatakan biaya kesehatan itu mahal, pasti saya bantah. Mana yang mahal itu? Ayo hitung-hitungan. Kan gitu. Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Baik, menarik, Dok. Nah, apakah konsep yang apa ditemukan saat memimpin rumah sakit di Tulungagung itu bisa diterapkan untuk ukuran RSCM yang begitu super besar? Jadi gini Bapak-Bapak, banyak orang pinter, banyak orang jago, manajerial maupun apapun. Tetapi kemudian mereka harus difasilitasi bekerja profesional. Itu aja. Jadi intinya gitu. Apa kemudian eh, ya teman-teman dokter katanya tidak bisa kerja profesional. Itu saya nggak nyalahkan mereka. Ya. Karena rumahnya tidak bisa untuk berlindung profesional. Kenapa rumahnya nggak bisa untuk berlindung profesional itu? Nah, saya nggak mau panjang lebar kalau kalau berdua saya mau. Baik, sekarang setelah berada di RSCM, menurut dokter apa tantangan yang harus dihadapi, harus diselesaikan? Eh Gini, sesuatu yang berlangsung lama itu untuk di digeser itu biasanya memang perlu waktu. Jadi maksud saya gini, ya banyak yang harus diselesaikan seluruhnya dari uh, hospital belonya supaya kemudian bisa lancar,
Jadi istilah kalau saya ibaratkan begini. Kalau misalnya saya seorang pembalap, gitu, Hmm. dikasih mobil, mobil itu kan harus jalannya juga harus benar supaya dipakai balapan itu enak itu. Nah Hmm. ini tracknya itu apa? Tracknya itu tata kelola. Jadi hospital by law. Jadi ini hospital by law-nya harus di dibereskan. Kemudian nanti ya fisiknya juga harus dibereskan. Eh, Orang yang punya kebiasaan tidak pakai sandal Hmm. itu dia sudah beradaptasi dengan tidak pakai sandal. Ketika suruh pakai sandal marah dia. Orang Irian aja misalnya nggak pakai baju disuruh pakai baju marah. Ini jangan langsung Ya. mendadak. Ya. Ini saya juga ya, yang saya alami di sini juga begitu. Saya memang kepinginnya besok berubah gitu. Hmm. Ya, nanti patah nanti. Ya kayak itu tadi. Ya. Apa kemudian biasanya mandi sekali gitu, atau bahkan tidak mandi. Itu kemudian kalau dia suruh mandi 2 kali itu nggak nyaman juga. Karena manusia itu punya sifat adaptasi. Jadi orang biasanya di daerah panas itu. Kemudian dia tidak pakai AC. Ketika dia dipakai AC, badannya itu bermasalah justru. Jadi flu, Hmm. bisa flu dia. Makanya perlu juga dilakukan perbaikan ini kita tidak bisa revolusioner. Jadi transformasi lah istilahnya Pak Menteri sekarang. Ya. Jadi Ya. transformasi, kira-kira transformasi. Kemudian kok ini dari Tulungagung terus besok baik ya? Tidak mungkin. Ya. Karena sesuatu semua itu ya itu tadi yang saya bilang. Kita harus mana yang ditekuk pelan, mana Ya. yang bisa ditekuk cepat gitu. Ini Ya, harus harus baik. jadi Ya. pintar aja nggak cukup, harus pintar-pintar itu ya. Nah, Dok, eh, sekarang RSCM itu posisinya kan mungkin bukan hanya rujukan, tapi rujukan nasional. Itu seperti apa, Dok? Gambarannya sekarang kebesaran RSCM itu di dalam layanan kesehatan. Ya terima kasih Pak Bambang atas pertanyaan ini. Ini luar biasa pertanyaannya. Kalau saya bilang RSCM itu sangat-sangat hebat. SDM-nya luar biasa hebat. Coba yang di sekitar Jakarta maupun yang lain itu dari mana mereka? Untuk dokter-dokter mana itu? Hmm. Kan saya nggak bisa menyampaikan. Kan anak buah Hmm. saya, Ya. bagian besarnya. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh RSCM? Jadi cangkup hati aja, ganti hati aja bisa. Hmm. Jadi kalau pada Lanes kan menyampaikan ganti hati, RSCM itu udah bisa ganti hati. Hmm. Cuma saya yang kadang-kadang ngenes itu gini, perbandingannya kalau kalau dewasa itu operasi ganti hati sekali, nanti Hmm. misalnya perbandingan 1:10. Untuk ganti hati anak-anak itu lebih sering di sini. Akhirnya di sini Hmm. lebih jago mengenai ganti hati untuk anak-anak. Karena apa? Kalau anak yang sakit, ayahnya atau ibunya pasti ngasih. Tapi anak Ya. ayahnya yang sakit, anaknya belum tentu ngasih. Ya, itu Ya. kasih anak sepanjang jalan, kasih orang tua sepanjang jalan tuh. Ya. Yang ini yang harus disuarakan itu kan. Nah, Ya. sekarang kemudian di era saya ini eh, bertepatan juga dengan kebijakan Pak Hmm. Menteri eh, Kesehatan itu eh, meluncurkan sebuah produk baru reformasi di dunia kesehatan pelayanan pengobatan. Jadi pengobatan itu kalau dulu kan berdasarkan empiris dan Ya. penelitian itu empiris. Makanya kenapa kemudian ada orang mengatakan aku cocoknya obat ini kan itu. Kalau Ya. kadang-kadang dokter datang kontrol kan dicek tuh. Dicek itu kemudian ada 2 hal itu dokter tuh. Ngecek keberhasilan pengobatannya sama ketidakberhasilan pengobatan. Hmm. Kalau tidak berhasil dengan ini, berarti dikasih obat yang ini, yang sejenis gitu. Kan diganti kadang-kadang kan gitu. Ya. Ya.
Nah, itu pengobatan kuno Ya. lama-lama nanti. Karena sekarang RSM itu sudah mengembangkan pengobatan namanya pengobatan presisi. Jadi yang Hmm. dianalisa itu gen kita, yang Ya. dianalisa itu gen kita. Jadi BGS itu kan ada tuh di Eijkman RSM itu ada BGS itu yang dicanangkan oleh Pak Menteri Kesehatan. Jadi Biomedical and Genomic Science Initiative Hmm. itu pengobatan presisi. Dan itu sekarang sudah bisa diakses oleh masyarakat umum. Dan ini saya yang kepingin seluruh masyarakat itu dengar bahwa pengobatan sekarang itu pengobatan presisi. Jadi di situ kemudian ada eh, farmakogenomik. Artinya Hmm. kalau kita nanti kena sakit, berarti obatnya ini. Kalau kalau waktu panas obatnya ini. Terus familial hiperkolesterolemi. Berarti kalau kolesterolnya tinggi, oh sampean berarti pasnya yang statin yang ini, sampean statin yang ini. Gitu. Jadi kita tahu. Kemudian diabetes. Oh berarti sampean tidak perlu obat. Sampean cukup menghindari makan yang ini. Hmm. Atau kemudian, oh kalau obat berarti sampean pasnya yang ini. Sehingga itu presisi pengobatan itu. Ya. Ya ini analognya saya mesti begini supaya supaya bahasa populernya supaya masyarakat awam Ya. itu bisa bisa memahami dengan cepat. Kalau zaman dulu tentara itu kalau perang sebelum ditemukan lensa Ya. itu kan kira-kira jauh gitu di arah-arah saja kan. Nggak tahu nanti kena kakinya atau kena bajunya itu kita nggak tahu. Tapi dengan adanya loop kemudian langsung bisa kena jantungnya Ya. sehingga sekali ini langsung tepat Ya. kemenangan dicapai. Ini juga begitu. Begitu sakit, oh berarti ini. Nah, harusnya ini. Tetapi kemudian kan orang itu sekarang dipelintar-pelintir macam-macam. Jangan Ya. diperiksa gennya, nanti dijual ke luar negeri loh. Gimana aneh itu. Ah. Ya enggak lah, mau data itu kita simpan di dalam negeri sedemikian rupa. Ya kayak Ya. misalnya, kalau misalnya kita uang, uang di Hmm. bank, apa kita takut hilang? Hmm. Ya pengamanannya ya selevel itu, pengamanan Ya. datanya. Ya. Ya sebagaimana kemudian data medis kita, apa saya jual ke luar negeri? Ya enggak juga. Ya. Tapi kan diisukan itu nanti kalau gennya sudah diketahui akan dijual ke luar negeri. Padahal Ya. dengan kita mengetahui gennya, kita itu bisa targeting terapinya itu jelas. Gitu. Hmm. Nah ini yang saya terima kasih Ya. sekali Pak Bambang tadi menanyakan hal ini supaya mungkin Pak Bambang pernah dengar isu juga mengenai hal ini bisa terjawab Ya. langsung. Baik. Baik. Ya, ya sampai Betul. Pak Menteri itu menyatakan gini, Nggih. Maaf. Jadi Ya. Pak Menteri pernah Dok. mengatakan begini. Dulu Galileo Galilei itu kan mengatakan, itu kan matahari yang mengitari bumi kan. Ya. Apa bumi mengitari matahari. Tapi itu kan sampai dia dibakar kan. Ketika Hmm. mengatakan yang benar itu matahari mengitari bumi. Ya sama sekarang ini bahwa yang tepat itu ini bukan masa ngobati orang coba-coba. Ini dulu nggak Ya. cocok ganti ini. Enggak, jangan Ya. dong. Oh, sudah Ya. ada tool untuk Ya. kemudian lebih presisi. Kira-kira gitu Pak Bambang. Ya, baik, Dok, luar biasa. Ini dari segi bagaimana RSCM mengembangkan kualitas pelayanan. Nah, sekarang pertanyaan kan tidak hanya kualitas, tapi kan harus melayani kuantitas yang begitu besar. Bagaimana mengaturnya, Dok? Nah, ini yang kita ini sudah mohon maaf Ya, ini terlanjur masyarakat salah kata, semuanya salah. ya, Tapi sekarang Pak Menteri mau mengatur itu, menata itu. Jadi gini, sekarang saya mau tanya Pak Bambang. Saya mau membuat suatu pernyataan. Sorry. Eh, Pelayanan kesehatan yang baik itu mestinya adalah tadi mendekatkan accessibility dan equal. hmm, Accessibility itu dan equal.
Nggak ada ras, nggak ada macam-macam lah. Punya Ya, duit, nggak punya duit, itu ya, dilayani dengan sama. Di Tulungagung itu ya, begitu. ya. Jadi orang berobat itu tidak perlu lagi, you minta punya duit berapa, BPJS apa enggak perlu. Karena Ya. BPJS dan dia itu urusan lain, urusan nggak ada hubungannya, BPJS dan enggak, santinya sama. Ini benar ini di Tulungagung. Ya, Makanya ya, ya, kenapa ya, sampai ya. dunia internasional mengakui. Karena saya mengembalikan rumah sakit itu ke zaman Rasulullah. Ya, Jadi ya. menjaga accessibility. Setelah accessibility terjaga, kan harus berkualitas, high Hmm. quality. Nah, eh, setelah itu harus affordable, gitu. Sehingga kira-kira eh, pelayanan kesehatan yang baik itu harusnya ditekan ke bawah apa ditarik ke atas? Kan harusnya ditekan ke bawah. Hmm. Jadi kan rumah sakit rujukan itu ada tiga. Pelayanan kesehatan di Indonesia itu ada tiga, Pak Bambang. Yang pertama Ya. layanan primer dan preventif promotif, kemudian layanan sekunder itu rujukan sekunder di Ya. kabupaten-kabupaten dan beberapa provinsi, dan kemudian layanan rujukan tersier itu di kayak RSCM, Hasan Ya. Sadikin, Sarjito, Muwardi Solo, Dr. Somo Surabaya, itu rujukan tersier. Rujukan tersier itu harusnya hanya mengerjakan kasus-kasus yang sulit, gitu. Nah, sehingga kasus-kasus itu harusnya tuh ditekan ke bawah. Karena tulang Ya. punggung pelayanan kesehatan itu harusnya bukan di RSCM. Hmm. Kalau di RSCM semua, RSCM sibuk ngurusi yang mestinya bisa diselesaikan di kabupaten-kabupaten, Ya. kecamatan-kecamatan. Makanya kenapa Hmm. kemudian Pak Menteri itu menugaskan RSCM untuk menjadi pengampu pelayanan Hmm. kesehatan di rumah sakit seluruh Indonesia. Hmm. Jadi minter ke rumah sakit di sana, rumah sakit di sana, rumah sakit di sana. Supaya apa? Supaya tidak ke sini gitu. Ya. Ya. Tetapi dipinter ke secara kompetensi saja nggak cukup. Kalau di sana mereka tidak difasilitasi untuk bekerja profesional dengan penghasilan yang proporsional. Nah, Hmm. kalau penghasilannya tidak proporsional, ya melayu lagi nanti dia. Hmm. Ya Ya. bagaimanapun kan dokter juga makhluk sosial, makhluk ekonomi. Jadi akhirnya Ya. lari lagi. Sehingga Hmm. di RSM itu mestinya atau di rumah sakit tersier yang Ya. lain itu dokternya itu digajinya fixed salary, Ya. Ya. bukan fee for service. Jadi misalnya Hmm. tidak ada pasien yang dilayani sekian, Ya. sehingga kemudian tidak berpikir untuk mengejar kasus-kasus yang ini, bukan kuantiti. Di sini harus Ya. kualitas, sehingga Ya. punya kesempatan. Tugas rumah sakit itu kan antara lain selain pelayan, itu juga penelitian, Hmm. kemudian pengembangan impact doc, jurnal, sehingga terkoneksi dengan circle internasional. Ya. Kita ini bisa tertinggal dengan circle internasional kalau kita ini kemudian sibuk dengan mencari mengobati orang untuk dapat duit terus, ya sibuk. Ya. Sehingga mestinya Ya. pengobat ini kan dokter-dokter di seluruh Ya. Indonesia kan civil service. Ya. Nangani Men- apa dibayar berapa, nangani apa dibayar apa, sehingga kejar Menarik. setoran gitu. Baik. Kejar Menarik setoran sekali, Dok. kan Oke. gitu. Nah, Dok, sekarang pertanyaannya, tadi ideal sekali bahwa makin tinggi tingkat rumah sakit tinggal menangani kasus-kasus yang khusus. Tapi prakteknya kan RSCM ini masih kalau tidak salah sekitar 4.000 per hari. Itu seperti Jadi apa nanti puskesmas proses besar, pengurangan? jadi puskesmas besar. Ya,
itu ke depan seperti apa anunya Ya transformasinya? memang RSCM tidak bisa berdiri sendiri. Jadi Ya, transformasinya Pak Menteri Kesehatan itu sekarang itu adalah juga eh, penguatan di rumah sakit di bawahnya RSCM. ya. Tapi itu juga nggak bisa sendiri karena apa? Rumah sakit yang lain itu kan punya juragan juga. Kalau Hmm. RSCM itu di bawah Kementerian Kesehatan, jelas. Hanya 36 kalau nggak salah. Nggak sampai 40 lah rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan. Hmm. Tapi yang eh, hampir 2.000 itu kan di bawah pemerintah daerah. Tergantung bosnya mereka sana untuk ini Ya, kan. Jadi tergantung bosnya mereka sendiri-sendiri. Makanya kenapa ya. tadi di depan saya sampaikan, semua itu tergantung eh, bagaimana difasilitasi dokter bekerja profesional. Makanya kenapa kemudian eh, pendampingan saya itu sejak tahun 2018 itu Sabang sampai Merauke, mulai Tarakan sampai Pacitan itu rata-rata Hmm. pernah ke tempat saya. Tapi biasanya yang saya temui itu ketika mengajak kepala daerah. Karena kalau kan tergantung Hmm. kepala daerah. Pak Kepala Daerah, aku kepingin cloning ini ya. Tergantung beliau soalnya. Karena Ya, yang representasi yang pemiliknya beliau gitu. ya, Jadi ya. nggak bisa rumah sakit RSCM berdiri sendiri. Mau saya begitu. Tetapi kemudian orang kalau kecewa di daerah, bahkan ke RSCM, di RSCM dia kecewa juga. Kenapa? Hmm. Karena antrinya panjang. Ya, Kan gitu. Nah, bayangkan kalau ya, misalnya urutan ke 100 itu, ke poliklinik urutan ke 100. Kalau ya, kemudian rata-rata yang baik meriksa orang itu 20, 15 sampai taruhlah 15 menit. Kalau yang baik misalnya 15 sampai 20 menit. Nah, ya. kalau orang ke 100 itu ke 1.500 menit loh. Orang keburu Ya, nggak bisa ya. lo bayangkan kan itu. Dan Makanya eh, kemudian supaya cepat kan kadang-kadang sampai di masuk koran atau apa, masa belum ya. duduk resepnya udah jadi. Nah, kalau Ya, nggak gitu nanti marah semua ya, nanti orang-orang nggak ya. gitu. Dok, dokter punya prinsip bahwa pelayanan kesehatan itu harus low cost, artinya semurah-murahnya. Nah, kalau di RSCM juga berlaku itu, apakah itu justru sulit mencegah pasien untuk datang? Karena pertimbangan biaya mereka akan berbondong-bondong ke rumah sakit yang dianggap lebih murah. Nah, ya itu yang kadang repot. Makanya kita ini tidak bisa sendiri. Ini perubahan ini mana mana bisa sih barisan ini kemudian akan sendirian, tidak bisa. Ya kalau cuma satu Tulungagung gitu enak. Saya ngomong kepala daerah sama karena Ya, kepala daerahnya saya ikut ini ya. Jadi mesti ngikut biasanya nurut itu. Terus kemudian di sana itu Tulungagung itu ya, rakyat dan pemberi pelayanan kesehatan baik di swasta maupun pemerintah itu bersatu di ruang virtual ya, sehingga ada gangguan apapun kesehatan dan bahkan gangguan non kesehatan yang berpotensi mengganggu kesehatan itu juga bisa tertolong dengan baik. ya. Itu karena otonominya jelas di situ. Hmm, Itu pun juga kami rekod di Tulungagung karena luar Tulungagung itu membanjiri sana. hmm, Misalnya untuk kematian terbesar kita kan jarak serangan jantung ya. Untuk serangan jantung itu Jawa Timur bagian barat rata-rata ke Tulungagung. Nah hmm, itu kan ngerepoti juga jadinya. ya, Jadi kita ini kalau jadi harus paralel gerakannya bareng. ya. Makanya pernah ada sebuah policy brief yang dibuat oleh teman-teman calon eselon 2 ketika mereka VKN, visitasi kepemimpinan nasional itu di Tulungagung saya bimbing. Calon-calon eselon 2 itu kan kadang-kadang ada PKN namanya, kemudian eh, ada
periode tertentu mereka VKN, visitasi kepemimpinan nasional. Ya. Waktu saya bimbing itu kemudian mereka punya policy brief. Saya rasa bagus banget. Untuk bisa bekerja, untuk bisa bersama-sama, itu harus ada beberapa kementerian yang satu barisan. Mungkin semacam Hmm. SKB. Ya. Jadi Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, karena bosnya kepala daerah kan Menteri Dalam Negeri Ya. itu, Ya. kemudian Menteri Reformasi Birokrasi, dan yang memegang sistem teknologi informasi untuk kemudian ruang dan waktu, bukan itu menjadi menjadi bukan kendala rakyat untuk Ya. mendapatkan pelayanan, itu Mengkominfo. Nah, jadi di sini kalau ini harus jadi satu dalam mengawal ini, dan tidak akan mungkin ada peradaban yang bagus, ada pertumbuhan yang bagus tanpa kesehatannya beres dulu. Nggak mungkin, Ya. it's impossible. Oke. Misalnya gini, Ya. stunting. Ya. Stunting itu dimulai ketika kita mengawal ibu-ibu hamil. Ya. Ketika ibu-ibu hamil sampai anak 1.000 hari itu stunting itu. Nah, di Tulungagung itu ibu hamil itu sudah terkawal mulai pertama dia ngerti hamil sampai nanti anak 1.000 hari. Nggak punya duit, nggak usah bayar. Nggak ada yang Ya. jemput, nggak ada yang ngantar, dijemput. Baik. Ya. Ya, Dok. Baik. Luar biasa. Nah, saya mau bertanya. Jadi eh, ak- ya. itu untuk seperti itu misalnya. Kok ada? Ya, Dak, ini kan Ya, monggo, akhir-akhir monggo. ini banyak banyak kasus dengan hubungannya dengan BPJS, dengan ada konflik, ada perbedaan pendapat, perbedaan hitungan, diputus kerjasama dan sebagainya. Nah, pengalaman dengan RSCM seperti apa kerjasama dengan BPJS? Baik-baik aja tuh. Oke, itu tidak ada masalah. Oke, Apalagi di Tulungagung. Saya itu ya, rumah sakit Tulungagung itu tahun 2019 sebagai rumah sakit terbaik dalam memberikan pelayanan kepada pasien BPJS. ya, Tahun 2020 terbaik kedua dalam memberikan Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada pasien BPJS. Karena apa? Karena dokter saya tidak tidak tahu juga bahwa dia itu BPJS. nah, Karena Yunani BPJS sama enggak bayarnya sama. ya, 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 Nah, ya. kemudian kenapa bisa begitu? Tadi Ya, sudah saya ya, sampaikan. Ini ya, rumah sakitnya milik pemerintah. Unit ya, kos produksinya lebih murah. ya, Nah, coba misalnya ya, misalnya Pak Bambang, saya ya, kasih saya kasih subsidi mobil eh, taksi 5, ya, ya, nggak usah balik nol modal. ya. Kira-kira Bluebird itu kalah nggak? Kalah. Ya, Karena apa? Karena jasa supirnya lebih tinggi, ya, itu nanti kan nggak hitung BP-nya. ya. Langsung jasanya lebih Oke. tinggi, tarifnya lebih murah. Kalau Ya, sudah kena jasanya lebih tinggi, tarif lebih murah, ya pastilah ya, akan lebih baik gitu. ya. Jadi punya Oke. pemerintah itu begitu. Makanya Ya, kalau bilang baik. BPJS nggak, ya ada yang nggak cukup memang. Misalnya ganti hati Ya, di RSCM itu memang nggak cukup, Pak. Tetapi nggak ya, cukup itu kan bisa juga di, ditutup yang lain yang cukup. Nggak bisa kalau ya, satu satu karena variabel orang sakit itu banyak. Bisa saja ya, ke sakit yang sama. Kemudian apalagi kalau kalau sudah ada presisi sakit yang sama, belum tentu kemudian harganya sama. ya, Sakit yang sama mungkin 2 hari pulang. Ini sakit ya. yang sama karena dia sudah agak tua rentan, pulihnya 5 hari. Ya Ya. beda, tapi klaimnya sama. Gitu. Tinggal Oke. bagaimana kemudian dokter itu profesional. Gitu. Ya, baik dok. Eh, Terakhir, eh, bagaimana posisi dan kerjasama RSCM sebagai rumah sakit pendidikan? Karena ini kan kadang-kadang ada apa ya perbedaan-perbedaan di beberapa rumah sakit dengan universitas atau fakultas kedokteran gitu. Bagaimana pengalaman RSCM? Jadi gini kalau pendidikan. Ya, Em, di dalam
pelayanan yang baik, itu di situ pasti terjadi proses pendidikan yang baik. Oh, Gitu kan? Bagaimana ya, mungkin misalnya penjenengan punya bengkel penjenengan nggak jelas. ya, Kira-kira montir yang belajar di penjenengan itu jadi jelas nggak? Nggak jelas juga jadinya ya. kan gitu. Jadi yang saya upayakan adalah bahwa eh, ayo kemudian kita melayani dengan baik supaya terjadi transfer knowledge, terus transfer skill itu bisa berjalan dengan baik. Yang saya upayakan itu. Kemudian memang yang jadi itu kan bayarnya untuk spesialis ya bayarnya ke perguruan tinggi, tapi Ya, kemudian ininya banyak di rumah sakit. Itu ya kan kan hulu-hulukannya gitu ya tidak selesai-selesai. Kalau saya lah tidak usah ya. mikir yang gitu. Ya, ya. Jadi intinya gitu sih. Saya mengupayakan supaya pelayanan yang baik. Kalau pelayanan yang baik berarti dokternya harus melayani. Dan dokternya Ya. melayani peserta didik di sebelahnya. Akhirnya terjadi nyantriknya itu jelas gitu. Baik, Dok, terima kasih sekali pada Dokter Supriyanto, spesialis bedah MKes, Direktur Utama RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita dan memahami apa yang sedang dipersiapkan untuk transformasi sistem kesehatan baru tadi kalau tidak salah yang disampaikan Dr. Supriyanto. Mudah-mudahan sukses Dok, selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf kalau nanti misalnya ada eh, saya bukannya saya pro BPJS pro enggak, tapi intinya Ya. asalkan semua bekerja dengan hati, insya Allah cukup juga. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video